Politeknik Negeri Malang, jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan. Kali ini kami akan membahas mengenai Anjak Piutang Syariah. Langsung aja simak video kita. Agenda dari Anjak Piutang Syariah ini dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama, pengertian Anjak Piutang Syariah. Yang kedua, perkembangan Anjak Piutang Syariah. Yang ketiga, mekanisme Anjak Piutang Syariah. Yang keempat, tahapan Anjak Piutang Syariah. Yang kelima, keuntungan Anjak Piutang Syariah. Yang keenam yaitu akad Anjak Piutang Syariah. Yang ketujuh, ketentuan Anjak Piutang Syariah. Yang kedelapan, hak dan kewajiban Anjak Piutang Syariah. Yang kesembilan, prosedur transaksi Anjak Piutang Syariah. Dan yang kesepuluh, perbedaan Anjak Piutang Syariah. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Anjak Piutang Syariah. Apa sih Anjak Piutang Syariah itu? Merujuk pada Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 67/MUI/3/2008 mengatakan bahwa Anjak Piutang Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menurut peraturan KPPAN LK nomor Per/03/BL/2007 ada pasal 1 dan pasal 8. Buat teman-teman yang masih bingung nih apa itu KPPAN LK. Jadi, KPPAN LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Pada pasal 1 ayat 1 mengatakan anjak piutang secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Pada pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang yang dilakukan berdasarkan akad wakalah ujroh, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak al-wakil kepada pihak lain atau al-wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan atau ujroh. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Anjak Piutang Syariah, di mana perkembangan Anjak Piutang Syariah ini di Indonesia dimulai dari hadirnya kegiatan usaha Anjak Piutang Syariah yang merupakan bidang usaha yang relatif baru di Indonesia. Eksistensinya dimulai sejak adanya paket kebijakan tanggal 20 Desember tahun 1998 dan Menteri Keuangan nomor 1200/KMK-013/1998 tanggal 20 Desember tahun 1998, di mana jumlah modal disetor atau simpanan pokok wajib ditentukan. Kemudian dikarenakan adanya anjak piutang konvensional yang dirasa kurang memberikan keadilan kepada klien dan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka dibutuhkanlah anjak piutang yang benar-benar menerapkan prinsip syariah dengan nilai keadilan. Karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan DSN MUI menetapkan Fatwa tentang Anjak Piutang Syariah untuk dijadikan pedoman dengan mengeluarkan Fatwa nomor 67/DSN MUI /3/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, di mana fatwa tersebut merupakan yang selalu dijadikan acuan hukum dalam melakukan ketentuan akad perjanjian Anjak Piutang Syariah. Perkembangan Anjak Piutang Syariah di Indonesia dapat dilihat dari adanya perkembangan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan faktoring
kepada klien baik dalam domestik maupun internasional, pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang, dan dalam bentuk pengurusan tagihan piutang. Next slide, mekanisme anjak piutang syariah. Berbicara mengenai mekanisme, tak lepas dari pelaku dari anjak piutang syariah itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan anjak piutang syariah, terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu yang pertama, perusahaan anjak piutang syariah, yaitu perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang kepada klien. Yang kedua, klien atau supplier, yaitu pihak yang melakukan penjualan barang, berlaku sebagai kreditur, sekaligus merupakan pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, nasabah atau customer, yaitu pihak yang mengadakan pembelian barang dari klien atau supplier yang sekaligus memiliki tanggungan utang sebagai debitur. Mekanisme factoring atau anjak piutang syariah berarti proses atau tata cara penawaran piutang sampai dengan beralihnya piutang tersebut dengan pelunasannya. Mekanisme dari anjak piutang syariah sama dengan mekanisme anjak piutang konvensional. Yang membedakannya terletak pada ketentuan jumlah upah maupun pada akad-akad yang digunakannya. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan anjak piutang syariah, di mana tahapan ini dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama tahap permohonan, yang kedua yaitu tahap pengecekan, yang ketiga tahap audit atau pemeriksaan lapangan, yang keempat tahap pembuatan customer profile, yang kelima tahap pengajuan proposal kepada komite. Tahapan yang keenam yaitu tahap pengajuan keputusan kepada komite. Tahap yang ketujuh yaitu tahap pengiriman surat penawaran. Tahap yang kedelapan yaitu tahap pengikatan. Tahap yang kesembilan yaitu tahap pengikatan perjanjian dengan notaris. Tahap yang ke-10 yaitu tahap pencairan fasilitas. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan anja dari piutang syariah, di mana keuntungan ini bagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. Dan yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua, bagi kreditur atau klien, yaitu mengurangi risiko kerugian dengan terbaginya piutangnya. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha. Dan yang keempat yaitu dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Yang ketiga yaitu bagi debitur, memberikan kesempatan untuk melakukan pembelian berjangka dengan perusahaan klien, kemudian memotivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Oke, next mengenai akad atau perjanjian yang dipakai dalam anjak piutang syariah. Berikut ini adalah akad-akad yang dipakai dalam melakukan praktik anjak piutang. Yang pertama, hiwalah bil ujroh. Hiwalah adalah akad atau perjanjian yang menjamin berisi pemindahan utang piutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Menurut Syafi'i Antonio mengungkapkan bahwa hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Nah, hukum hiwalah ini adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Akad ini dilakukan antara debitur yang memiliki utang dengan perusahaan faktoring yang bertindak sebagai penjamin utang debitur kepada kreditur. Yang kedua, wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah akad atau perjanjian yang menjamin atau mewakilkan berisi pemindahan piutang dari satu pihak ke pihak lain dengan disertai biaya balas jasa berupa ujroh atau fee. Akad ini dilakukan antara pihak klien sebagai pemilik piutang dengan perusahaan faktoring sebagai pihak penjamin. Prinsip wakalah bil ujroh ini yaitu memberikan kuasa
berkuasa kepada pihak lain sebagai wakil untuk melakukan pekerjaan menjamin piutang klien terhadap debitur. Yang ketiga adalah court. Court adalah pemberian pinjaman berupa hutang kepada seseorang. Dalam hal ini, faktoring memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada klien dalam bentuk uang pinjaman. Court menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Realisasi court dilakukan segera apabila barang sudah dikirim kepada debitur. Sehingga dalam kegiatan faktoring terdapat 3 akad perjanjian hutang piutang, bukan hanya 2, melainkan dari 3 pihak. Yang selanjutnya mengenai ketentuan akad dalam anjak piutang syariah. Ketentuan akad dalam anjak piutang syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang syariah adalah wakalah bil ujroh. Yang kedua, pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan, kemudian menagih piutang kepada yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Yang ketiga, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar. Yang keempat, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan atau court kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Yang kelima, atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujroh ataupun fee. Yang keenam, besar ujroh harus disepakati pada saat akad yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang. Yang ketujuh, pembayaran ujroh dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. Dan yang terakhir, antara akad wakalah bil ujroh dan akad court tidak diperbolehkan adanya keterkaitan. Hak dan kewajiban anjak piutang syariah. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan atau yang biasa disebut wakil atau faktor. Yaitu yang pertama, menagih piutang, pengalih piutang kepada pihak yang berutang. Yang kedua, dapat memperoleh upah atas jasa penagihan piutang pengalih piutang dalam hal perjanjian. Yang ketiga yaitu meminta jaminan dari pengalih piutang atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang. Yang keempat yaitu membayar atau melunasi utang pihak berutang kepada pengalih piutang. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban pengalih piutang. Yang pertama yaitu memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil. Yang kedua, membayar upah atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan. Yang ketiga, yaitu dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil dalam hal perjanjian. Yang keempat, yaitu memberitahukan kepada pihak yang berutang mengenai transaksi pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban pihak yang berutang atau mewakil ahli, yaitu memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya dari pengalih piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Yang kedua yaitu membayar atau melunasi utang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Oke, next, prosedur transaksi anjak piutang syariah. Gimana sih transaksi anjak piutang syariah itu? Prosedur transaksi anjak piutang syariah yang pertama, supplier atau klien menjual barang atau jasa kepada pembeli. Yang kedua, karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian mewakalahkan tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli. Yang ketiga, klien menyerahkan dulu tagihan termasuk faktur-faktur kepada
pada perusahaan anjak piutang. Yang keempat, kontrak persetujuan wakalah bil ujroh, tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang syariah. Yang kelima, klien memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan anjak piutang. Yang keenam, pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli. Dan yang ketujuh, pelunasan utang oleh pembeli. Perbedaan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional, yaitu yang pertama, sumber hukum anjak piutang syariah terkandung dalam Al-Quran maupun hadis serta fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan sumber hukum anjak piutang konvensional terkandung pada surat keputusan Menteri Keuangan tentang anjak piutang. Yang kedua yaitu pemberian balas jasa anjak piutang syariah berupa ujrah atau fee dengan besar sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan pemberian balas jasa anjak piutang konvensional berupa biaya yang ditentukan oleh perusahaan secara sepihak dengan acuan tingkat diskonto atau bunga. Yang ketiga yaitu transaksi perdagangan anjak piutang syariah terbebas dari maisir dan riba. Sedangkan transaksi anjak piutang konvensional bebas tidak ada ketentuan. Yang keempat yaitu objek penjualan anjak piutang syariah antar supplier dengan customer harus merupakan barang yang halal. Sedangkan objek penjualan anjak piutang konvensional yaitu tidak ada batasan ketentuan objek. Yang kelima yaitu terdapat Dewan Pengawas Syariah pada anjak piutang syariah yang mengontrol jalannya aktivitas anjak piutang syariah sesuai atau tidaknya dengan ketentuan Islam. Sedangkan pada anjak piutang konvensional tidak ada pengawas, artinya tidak ada pengontrolan dalam mengoperasikan jasa anjak piutang. Yang keenam yaitu akad yang dilakukan oleh anjak piutang syariah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berupa hiwalah bil ujrah, wakalah bil ujrah, serta qard. Sedangkan akad pada anjak piutang syariah dilakukan berupa perjanjian yang berpayung hukum negara tanpa menyesuaikan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu dalam hal mengoperasikan anjak piutang syariah harus mengutamakan prinsip ta'awun atau tolong-menolong, kemudian profit atau keuntungan. Sedangkan anjak piutang konvensional yang diutamakan adalah profit sebesar-besarnya. Kemudian anjak piutang syariah menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan anjak piutang syariah dengan prinsip kejujuran yang akan menciptakan suasana kepercayaan. Sedangkan anjak piutang konvensional tidak ada tuntutan hukum jelas yang mengatur kejujuran dalam menjalankan